Ci, aku pusing banget tahu. Anak aku tuh mau ujian IGCSE kan. Abis itu kira-kira enakan lanjut di Indo apa di Singapura ya? Nah, kalau gue bilang sih ya, lu ngapain ke Singapura dulu, ya kan? Anak lu juga masih kecil kan, dan juga di Indo ada tuh namanya UIC. Kampusnya itu ada di PIK, ada juga di Serpong, di BSD. Jadi anak lu setelah GCSE lanjut dulu di UIC 2 tahun. Habis setelah UIC 2 tahun boleh lanjut ke UK setahun atau ke Australia 2 tahun. Tuh. Nah, ntar gue bakal ini nih, ada orang UIC-nya datang ke kantor. Ntar mau ngobrol nggak sama mereka? Boleh sih, boleh banget. Oke. Jam berapa ya? Jam 1 sih rencananya. Oh, oke. Berarti bentar lagi ya? Iya, oke. Yuk, masuk yuk. Hai semuanya, hari ini Seventies kedatangan tamu dari UIC. Halo. Ini ada Yusuf, Ya. Sony, dan kita ada perwakilan dari orang tua juga yang mau nanya-nanya hari ini. Kalau UIC sendiri kepanjangan dari Unisaduguna International College, Ci, gitu. Oke, lokasinya selain setahu aku di BSD ya. Betul, kita ada di BSD, ada di Kelapa Gading, sama ada di PIK. Oke, Gitu. nah boleh tolong jelasin nggak Kak Yusuf kalau UIC itu apa sih gitu? Oke, UIC itu sebenarnya program untuk kalian yang memang untuk melanjutkan studi ke luar negeri, tapi nggak langsung direct ke sana loh, tapi kalian bisa lanjut dulu di Indonesia. Jadi program kami itu program Pathway yang dimana kalian kuliah 2 tahun di sini, nanti bisa lanjut lagi ke luar negeri, yaitu bisa ke UK, bisa ke Aussie, bisa ke Singapura, dan masih banyak lagi. Dan nanti seperti itu, Ci. Tunggu. Jadi ini pas nih, tadi soalnya ada teman saya, anaknya kan nanya gitu loh, anaknya itu dia mau lulus IGCSE nih, iya kan? Terus setelah lulus IGCSE, dia apa mau langsung keluar, atau dia lanjut di Indo? Karena aku bilang lanjut di Indo aja, ada UIC kok, gitu. Jadi pas dong ya. Pas banget tuh. Kebetulan juga student di tempat kami itu kebanyakan yang tipikalnya seperti itu. Mungkin karena memang umurnya masih belum cukup ya, Ci, untuk langsung ke sana. Terus juga secara budget udah pasti orang tua pasti lebih oke banget nih, karena budgetnya bisa diperhitungkan dari sekarang kayak gitu. Lalu juga untuk luar negerinya kan tinggal beberapa tahun lagi. Nah, itu juga lebih affordable secara biaya dan pastinya lebih cepat. Gitu. Jadi begitu dia lulus IGCSE, dia langsung daftar nih. Betul, dia langsung daftar gitu. Nah, langsung daftar ke tempat kami dan dia langsung menjalankan program college di tempat Namanya kaminya. college ya? Betul. Yang Gitu. 2 tahun itu? Yang 2 tahun itu, betul. Jadi sesudah college-nya selesai, tinggal lanjut lagi ke luar negeri untuk S1-nya. Oke. S1-nya. Nah, di luar negerinya boleh pilih, bisa di Aussie, bisa di UK, atau mau yang dekat-dekat nih, misalkan kayak Singapura itu juga bisa gitu. Bagus banget. Ya. Jadi aku ulang nih ya. Jadi dia setelah IGCSE dia langsung daftar ke UIC 2 tahun college, dan setelah itu dia bisa langsung pilih either mau Singapura atau mau Australia atau UK. Betul. Nah, kalau ke Australia berarti dia tinggal melanjutkan berapa tahun lagi? Nah, kalau Australia itu karena memang di sana itu kan ada izin untuk study working visa ya, itu harus 2 tahun. Kalau kita sih menyarankan untuk 2 tahun. Tapi sebenarnya ada juga program kami, contoh kayak UIC Goes to Deakin University. Itu total cuma 1 tahun aja kayak gitu. Nah, itu menarik kan, mungkin bagi orang tua yang nggak mau terlalu lama nih anaknya di luar negeri. Nah, itu juga bisa jadi pilihan. Lalu ke UK itu juga sama, itu rata-rata tinggal 1 tahun, dan Singapura juga sama, kurang lebih tinggal 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun kayak gitu. Wah, kabar bagus banget. Jadi 2 tahun college di UIC. Terus kalau ke Deakin dia langsung 1 tahun. Betul. Dengan 2 tahunnya ini nih. Betul. Oke. Betul. Jadi ke Deakin sama 1 tahun, ke uni lain yang di Australia tambah 2 2 tahun. tahun, betul. Kalau ke UK 1 tahun, 1 tahun. ke Singapura 1 atau 1,5 tahun. Betul. Wah, mantep banget. Dari segi biaya juga pasti bakal lebih Lebih murah. murah, lebih Kalau murah. di UIC sendiri boleh tahu harganya berapa? Kita sih sebenarnya secara harga itu merakyat ya, Ci. Tapi secara kualitas itu kita nggak main-main, karena memang yang pertama itu program kita langsung dari UK kurikulumnya, namanya BTEC. Dan itu kita udah lama banget bukanya program itu dari tahun 2006. Jadi secara kualifikasi program itu sendiri pun mereka udah percaya dengan kami kayak gitu sebagai institusi yang menjalankan program BTEC itu. Nah, secara biaya itu udah pasti affordable, karena memang biayanya itu kalau bisa dibilang ya nggak sampai kalian apa ya istilahnya tuh
melanjutkan langsung ke luar negeri lah, karena beda banget pasti harganya seperti itu. Nah, kita mulai dari 100 sampai dengan 300 jutaan aja sih gitu untuk program yang college-nya kami kayak gitu. Tergantung jurusannya lagi ya. Wah, dengar loh. Ya, Gimana ya. menurut kamu? Menarik sih ya, karena nggak terlalu mahal juga sih biayanya. Iya nggak, jadi harganya dari 100 sampai 300-an. Dan itu juta. sampai selesai ya, Oh, di sampai tempat selesai? kami ya, Sampai selesai? di UIC betul. Terus beasiswanya ada nggak? Ada dong. Kita sih sebutannya itu ada early bird sama ada yang namanya itu academic reward atau non academic reward. Nah, aku nggak akan spill di sini nih Ci, karena katanya Seven Peaks mau ada acara ya. Mau banget. Nah, itu acaranya apa tuh Ci? Iya, oke. Tapi untuk boleh tanya lagi nggak, kalau untuk beasiswanya itu kan tadi kan adanya early bird. Selain early bird itu ada beasiswa yang lain nggak? Ada juga, ada yang namanya non academic reward atau academic reward gitu. Nah, untuk di untuk di bulan sekarang November ya. November ini sampai dengan Desember itu ada potongan up to 25 juta kayak gitu. Wah, mantap, lumayan. Ini dari kamu ada pertanyaan nggak? Ada sih, aku ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya kan anak aku ini SMA-nya itu baru mulai tahun depan kan. Tapi kalau saya tuh sebenarnya maunya dia lebih cepat mulai sekolahnya gitu, mulai kuliahnya lah. Gitu. Kalau di sini tuh bisa nggak sih kasih opsi studi kayak gitu? Berarti anaknya sekarang kelas 9 ya Kelas Bu ya? 9. Oke, nah kalau kelas 9 itu kita juga ada program SMA-nya loh gitu. Nah justru yang tadi program sampai 300 juta itu program SMA kami. Gitu, tapi sudah kita combine dengan atau kita gabung dengan program college. Jadi totalnya itu 1 tahun aja SMA-nya. 1 tahun SMA-nya, sudah selesai SMA-nya 1 tahun, lalu lanjut ke program college kita yang 2 tahun. Gitu. Nah, itu dengan biaya kurang lebih 300 jutaan aja. Gitu. Oke. Tapi kalau dia dari IGCSE berarti langsung yang 2 tahun college. 2 tahun aja. Tapi ya. kalau dia kelas 9 berarti dia ngambil high school dulu High di school UIC di kami, 1 tahun. betul. Dan 1 tahun plus 2 tahun college-nya itu. Betul, Wah, betul, mantap. betul, gitu. Dan program high school kami juga beda ya dengan high school pada umumnya. Karena high school kami itu balik lagi kami menggunakan program BTEC yang dimana anak-anak pasti ada yang suka nih. Kenapa? Karena kita no exam. Kebanyakan lebih ke project base. Nah, mungkin bagi anaknya ibu sendiri kalau misalkan sukanya praktikal atau sukanya project itu cocok banget di program kami yang SMA itu kayak gitu. Mantap. Mantap, interesting. Wah, dari segi durasi sih kayaknya udah mantep banget ya. Dari kelas 9 langsung SMA 1 tahun, terus 2 tahun college, ya kan? Terus betul. kalau dari IGCSE itu langsung college 2 tahun. Nah, kalau dari jurusan apa aja sih yang ada? Nah, Pak Sony mungkin bisa jelaskan. Oke, Ci. Sebetulnya kalau jurusan beda nih Ci. Kalau di yang SMA tadi yang sebelumnya Coach Yusuf sempat jelasin, itu memang ada 2 jurusan dulu di awal. Yang pertama ada bisnis dan juga art and design. Nah, di tahun pertama tentunya yang anak-anak dari kelas 9 masuk di kami di tahun pertama akan ambil 2 jurusan itu. Nah, berlanjut di tahun kedua ada beberapa pilihan jurusan. Yang pertama ada bisnis juga. Jadi anaknya bisa lanjut di bisnis ataupun memang mau lanjut lagi di desain. Nah, desain kita ada banyak nih, Ci. Ada fashion design, ada desain grafik, sama sound design. Plus kalau di musik satu lagi ada tambah lagi. Artist development. Sama Gitu. ada IT kita Ada ya. IT juga. Gitu. Jadi jurusannya di awal cuma 2, baru nanti di tahun kedua sudah masuk college, nanti ada perluasan jurusan. Seperti itu, Ci. Oke, ini berarti yang kamu bilang jurusan pertama cuma ada 2 itu, yang bisnis dengan desain itu untuk SMA-nya. Iya. Jadi sebetulnya programnya cocok untuk teman-teman ataupun student yang memang nggak suka lagi nih, misalkan belajar mata kuliah ataupun mata pelajaran yang matematika aja ataupun kayak sekolah biasa yang ada fisika, misalkan ada juga misalkan ada kimia. Nah, ini lebih spesifik, Ci. Jadi di level 2-nya sudah ada jurusan yang mengakomodir, ada bisnis ataupun juga desain. Jadi dia tinggal melanjutkan di tahun kedua. Gitu. Oke, jadi tahun pertama di SMA-nya itu jurusannya bisnis dengan desain, tahun kedua itu lebih banyak ya. Betul. Udah bisnis, desainnya itu udah ada fashion design. Iya. Terus sudah ada apa lagi tadi ya? Ada desain grafik, Ada desain grafik, Ada ada sound- iya. ada sound Design. sound design,
arts development juga, Betul. ada IT juga. Iya. Nah itu berarti di tahun kedua dengan tahun ketiga mereka kan belajar itu. Iya. Karena itu udah college jatuhnya. Oke, Iya. makanya nanti begitu pas mereka ke Australia atau ke UK, mereka bisa langsung nggak dari tahun university. ke university, nggak dari tahun pertama lagi. Betul, betul. Oke. Jadi menghemat budget ya. Menghemat budget banget. Untuk saya sih, saya juga kan orang tua kan. Iya. Buat saya ini sangat menghemat budget banget Betul, gitu loh. betul. Heeh. Dan yang paling penting sih sebenarnya bukan budget doang sih Ci, tapi kedewasaan anak itu kan juga penting ya. Karena ada anak yang mungkin beberapa kali ada student aku juga yang mereka udah keluar negeri tapi karena mereka mungkin secara secara Mental belum siap. Jadi mereka tuh kadang-kadang suka drop juga di sana. Jadi mereka balik lagi ke tempat kami kayak gitu. Nah, itu salah satu juga pilihan dari parents kenapa mereka mau ke UIC dulu gitu. Oke. Iya, itu sangat pilihan yang sangat bagus sekali, setuju kan ya? Setuju. Heeh. Aku mau nanya deh, kalau misalnya kayak di, misalnya anak aku nggak mau tes IELTS gitu, itu kira-kira dari UIC-nya sendiri tuh ada tes apa, tes kesetaraan mungkin atau tes apa? Gimana tuh? Kalau dari kita, tentunya nanti ada tes masuk, Ci. Jadi memang ada tes English kita dengan VPT dari kita sendiri. Terus juga ada tes math kalau misalnya anaknya mau ambil bisnis atau IT. Okay. Jadi tetap masih ada matematika di awal. Terus yang terakhir itu ada tes interview. Jadi waktu sebelum masuk, anak nanti akan interview dengan kepala sekolah kita. Gitu. Jadi dicek dulu apakah anak udah siap. Karena kan kita program nanti kan kalau yang dari SMP 3 tahun langsung nih, Ci. Dari tahun pertama SMA cuma setahun. Terus juga langsung tahun kedua dan tahun ketiga sudah masuk college. Jadi kita lihat dulu anaknya udah siap apa belum. Gitu. Berarti kalau anaknya belum siap itu gimana? Tentu kita akan info lagi sih, Ci, setelah tes masuk. Misalkan nih, biasanya beberapa student yang memang masih SMP tuh ada misalkan bahasa Inggrisnya kurang nih. Nah, kita bisa tambahin juga, Ci, untuk kelas-kelas tambahannya. Sebelum dia mulai kelas ya. Gitu. Karena kan kita ada 3 kali intake tuh, Ci. Februari, Juni ataupun Oktober. Nah, nanti sebelum masuk intake kita akan tes masuk. Kalau memang masih ada beberapa mata pelajaran yang harus kejar, nanti kita info dan juga kita bisa paketin dengan harga tuition fee yang sudah diinfokan sebelumnya. Jadi intake-nya itu Januari, Februari, Juni, dan juga dengan Oktober. Oktober. Betul. Oke, sekarang ini kan di bulan November ya. Jadi untuk yang anak-anaknya masih di kelas 9 ya kan, yang tahun depan mau naik, udah nih boleh silakan ini aja deh, silakan hubungi Seven Peaks buat nanti ikut info sessionnya ya. Ingat, Betul. 22 November jam 1 siang. Betul. Karena kita bakal ada early bird, ada beasiswanya juga. Untuk beasiswa, kalau misalkan beasiswanya itu ada 100% nggak? 100% kalau kami sendiri itu belum ada gitu. Karena memang nanti untuk ke university-nya itu baru ditawarkan lagi sama university-nya sih. Nah, tapi university itu pun biasanya mereka menawarkan tuh potongan lagi sih gitu. Karena untuk S1 kayak jarang ya, Ci, untuk yang 100% kan. Biasanya sih mereka ada potongan kayak gitu. Tapi potongannya tenang aja sih, potongannya itu menarik buat Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi entry requirement-nya yaitu kalau dari segi IELTS, dari segi bahasa Inggris, kalau dia nggak ada IELTS berarti dia bisa ikut tes masuk dari Betul. UIC-nya. Ada Betul. tes math-nya juga kalau Betul. dia mau ngambil bisnis dengan IT. Betul. Kalau ngambil desain nggak ada tes math dong. Ada tes gambar. Tes gambar. Tes gambar. Betul. Kalau music ada audisi ya. Ada audisi. Wah, Gitu. Gitu. Kayaknya college yang punya music baru kita aja nih. bener. Musiknya ini kan 2 tahun, berarti dia baru di tahun kedua dong ya baru ada musiknya ya. Jadi kalau dia masuk dari SMA-nya itu kan kita ada tadi 2 jurusan itu Bisnis Arts dan and Design dan juga ada bisnis kan. Nah, dia pilih dulu tuh maunya apa. Nah, nanti di tahun kedua itu kan udah mulai college sampai tahun ketiga. Nah, itu baru ada penjurusan dia maunya kemana. Misalkan dia mau ke music kita ada 2 jenis. Itu ada sound design sama ada artist development. Yang satu sound design itu misalkan mau bikin suara untuk games, misalkan mau bikin suara untuk lagu. Nah, itu bisa semua di sound design. Tapi yang satu itu lebih ke artist development, itu gimana caranya jadi musisi dan gimana caranya bikin bisnis di dunia musik. Nah, itu kan memang jurusan yang sangat-sangat spesifik dan itu jarang banget di Indo gitu. Oke. Kayaknya UIC juga bisa nih untuk murid-murid yang mau ke Australia
kalau mereka yang belum 18 tahun, mereka bisa belajar dulu di UIC dulu kan. Betul. Karena kan nanti begitu ke Australia langsung masuk tahun kedua kan. Betul. Jadi misalkan mereka masih umurnya 17 nih ya kan. 17 mereka belajar dulu di UIC. Betul. Setahun bisa atau harus 2 tahun? Tergantung univ lagi, makanya Oke. nanti kita harus makanya datang ya teman-teman ya, pas nanti mau konseling kita juga pasti akan tanya tujuan university kemana, karena memang partner university kita tuh banyak banget gitu, dan pilihannya juga bagus-bagus gitu. Paling itu sih, Ci. Oke, iya sih. Oke. Dari kamu ada pertanyaan lagi nggak? Aku udah cukup. Sudah cukup. Dari Ibu udah cukup? Udah cukup Pak. Cukup ya. Saya mau nanya lagi tentang Uniprep. Oh oke. Gimana tuh, Ci? Itu Uniprep dia gimana? Maksudnya untuk anak-anak yang masuk ke Uniprep itu anak-anak yang baru bagaimana gitu loh? Oke, jadi mungkin supaya nggak bingung ya Bapak Ibu, kami ini punya satu program lagi namanya Uniprep. Nah, Uniprep ini itu program foundation yang memang sudah lama banget, dari tahun 94 kita udah ada, dan itu kurikulumnya dari University of New South Wales yang ada di Sydney. Nah, itu university-nya well known banget lah, rankingnya juga bagus banget. Bapak Ibu boleh cek di Google, di QS World Ranking, itu rankingnya berapa di dunia kayak gitu. Nah, Uniprep ini itu programnya unik ya, beda sama UIC. Kalau UIC tadi itu bagi anak-anak yang suka praktikal banget. Nah, Uniprep itu kebalikannya. Ini bagi anak-anak yang memang tujuannya itu akademik banget gitu. Karena kan kita pasti punya dua sisi dari student masing-masing. Ada yang suka praktikal, ada yang suka akademik. Nah, kita fasilitasi dua-duanya. Untuk Uniprep sendiri itu program foundationnya hanya 8 bulan aja di Indonesia. Setelah itu, student bisa lanjutin lagi ke university yang ada di Australia. Nah, itu bisa ke semua university, termasuk UNSW dan university lainnya yang ada di Australia. Selama nilai dari Uniprep itu memenuhi standar untuk masuk ke university yang akan dituju nantinya. Kayak gitu. Jadi Uniprep ini untuk anak-anak yang kelas 11 atau kelas 12? Bisa dua-duanya, apalagi kalau dari national curriculum itu kan biasa harus melalui foundation. Nah, foundation itu adalah Uniprep. Nah, biasanya sih itu bisa dari kelas 11, bisa dari kelas 12, atau dari IGCS itu juga bisa. Ya gitu. Oke. Berarti kalau misalkan mereka maunya ke UNSW atau ke Monash nih atau MLU kan itu butuh SAT dong. Betul. Berarti kalau sudah melalui Uniprep itu nggak butuh SAT lagi. Betul banget. Jadi nggak perlu SAT lagi, dan bahkan nggak perlu IELTS lagi. Gitu. Karena untuk masuk ke Uniprep itu udah pakai IELTS. Ini beda ya kayak tadi ya Bu. Kalau tadi kan UIC nggak butuh IELTS, tapi kalau Uniprep itu bututuh IELTS. Oke. Gitu. Tapi nanti waktu pas info session juga bakal dijelasin dong kalau ada Dia jelasin banget pasti. mama-mama yang mau datang kan. Oke. Jadi bagi Bapak Ibu misalkan anaknya baik praktikal maupun akademik, kita punya dua-duanya programnya gitu. Oke, mantap. Ini catat tanggalnya ya, 22 November jam 1 siang kita bakal ada info session sama UIC di kantor Seven Peaks Gading Serpong.